Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kawan-kawan yang sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan mencoba memperkenalkan aplikasi untuk teman-teman di Badan Usaha Milik Desa yang mungkin beberapa kawan-kawan sudah pernah mengikuti atau mengetahui tentang aplikasi ini. Aplikasi ini adalah dengan nama Vita. Nanti akan dijelaskan oleh Mas Sela tentang Vita itu seperti apa dan seterusnya. Satu, kita sudah sepakat ke teman-teman Vita dengan Kode Indonesia, komitmen kita untuk kemudian mendorong pemanfaatan aplikasi ini untuk memudahkan teman-teman di desa, dalam hal ini secara khusus adalah teman-teman pengelola BUMDes. Nah, nanti Vita itu apa, seperti apa, dan seterusnya, Mas Sela yang akan menyampaikan. Sebelum kita berikan kesempatan untuk Mas Sela menyampaikan, perlu kita apa, sampaikan juga bahwa aplikasi ini selain gratis nanti bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di BUMDes, pasti dengan aturan, dengan ketentuan-ketentuannya, udah pasti. Nanti Mas Sela yang akan menyampaikan secara lebih detailnya. Tetapi Kode Indonesia kemarin sudah ada kesepahaman dengan Sela, dengan Vita ya, pengembang aplikasi ini, Solusi Total Informasi, STI ya, Indonesia atau Informasi. Suaranya nggak kedengaran suara saya. Kedengaran. Kedengaran ya, oke. Jadi yang kemudian kita sepakati adalah bagaimana kawan-kawan tenaga pendamping profesional, khususnya kawan-kawan yang mungkin sebagai PIC pengembangan ekonomi lokal, ini bisa mendapatkan informasi dari keberadaan BUMDes-BUMDes di wilayah kerjanya. Kenapa ini menjadi penting? Menurut saya, karena teman-teman yang PIC dari uh, pengembangan ekonomi lokal ini pastinya salah satunya adalah memperhatikan tentang bagaimana keberadaan BUMDes. Oleh karenanya, kita punya pemikiran bagaimana untuk kawan-kawan ini punya hak untuk mendapatkan informasi. Jadi saya perlu pastikan bahwa ketika kawan-kawan TPP yang kemudian sebagai PIC atau kemudian siapapun itu yang kemudian tertarik membantu mensosialisasikan keberadaan aplikasi gratis ini bisa digunakan oleh BUMDes di desa dampingan atau di wilayah dampingan, maka kawan-kawan punya hak untuk mendapatkan informasi, bukan mendapatkan akses dashboard. Jadi tidak kemudian mengatur ikut di dalamnya, tetapi lebih pada apa? Lebih pada mendapatkan informasi. Artinya perkembangannya seperti apa, mungkin laporan bulanannya seperti apa, tanpa harus minta ke BUMDesnya, kawan-kawan bisa mendapatkan dari tim kita, dari timnya Vita untuk kemudian mengkonfirmasi informasi itu. Untuk mendapatkan kesempatan itu, ada kewajiban atau ada komitmen yang kita harapkan kawan-kawan mendorong pemanfaatan aplikasi ini di BUMDes di wilayah dampingan. Nah, hal yang lain adalah mereka yang mendapatkan hak itu sudah membantu mensosialisasikan dan kawan-kawan di BUMDes memanfaatkan. Hal lain adalah kawan-kawan dari tenaga pendamping harus sudah terdaftar atau sudah mendaftarkan diri sebagai anggota dari Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara chapter pendamping. Nanti kita akan bagikan linknya, atau setidaknya kawan-kawan sudah mendaftar sebagai calon anggota dari Koperasi Komunitas Desa Indonesia. Caranya seperti apa? Kalau pengen jadi calon anggota, itu cukup hanya download aplikasi Sakti Link, kemudian mendaftarkan diri
sebagai anggota Koperasi Kode Indonesia, pilihan di aplikasi itu adalah kode Indonesia. Jadi nggak perlu pakai nama koperasi. Ketika koperasi yang akan Anda masukin itu koperasi mana, tinggal ditulis Maaf kode. Pak De, suaranya nggak kedengaran nih. Kawan-kawan yang lain kedengaran nggak? Kedengaran Pak J. Kedengaran. Berarti masalahnya di teman-teman yang tidak mendengar ya, yang mungkin audionya kurang pas, lebih ke setting audionya aja untuk speakernya bisa diatur supaya volumenya ditambahkan. Jadi kalau yang lain-lain dengar, hanya satu yang tidak kurang mendengar, mungkin ada masalah di perangkat dari Mas Wiryo. Silakan dicek kalau pakai handphone itu dilihat di volume speakernya, kalau pakai laptop itu di setting audio, nanti di speaker dikasih volumenya ditingkatkan. Oke, kembali ke yang tadi. Nanti kawan-kawan secara secara administratif pasti kita ingin memastikan bahwa kawan-kawan ini adalah relasi-relasi kita. Jadi tidak kemudian setiap tenaga pendamping pasti bisa mendapatkan informasi dari kita atau dari Vita, tetapi nanti akan kita informasikan data nama, nomor handphone, dan alamat email dari mitra-mitra atau kawan-kawan yang kemudian sepakat membantu mendorong pemanfaatan aplikasi ini. Nah, ini sudah bergabung juga Mas Cak Itong dari Cak Itong kebetulan salah satu dari pengurus LPDN chapter pendamping. Kemudian ada Mas Panudi, saya coba cek dulu. Ke Mas Panudi belum ada. Ada juga Mbak Lisa. Jadi nanti kawan-kawan secara lebih lanjutnya kode Indonesia dan LPDN chapter pendamping kita akan sampaikan setelah dari penjelasan dari Sela. Silakan Sela, sepenuhnya waktu buat kamu menjelaskan tentang kita dan lain-lain. Silakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya. Teman-teman semuanya, perkenalkan, nama saya Sananta Sela. Saya adalah salah satu pengembang atau developer aplikasi yang ditujukan untuk BUMDes. Senang sekali pada pagi hari ini saya bisa men-share sedikit terkait dengan aplikasi Vita yang memang ditujukan untuk BUMDes dan BUMDesma. Jadi seperti yang sama-sama mungkin sudah kita sadari dan kita ketahui, dengan adanya Kemendes 136 tahun 2022 itu semua BUMDes dan BUMDesma diminta untuk menerapkan atau meningkatkan akuntabilitasnya di bidang keuangan dengan cara melaksanakan proses pencatatan berbasis akuntansi. Hal ini memang sebenarnya tidak bisa ditunda lagi karena memang seperti yang kita ketahui, penyertaan modal atau dana yang ada di BUMDes dan BUMDesma itu memang berasal dari desa atau berasal dari pemerintah. Nah, ketika dana yang diterima oleh BUMDes itu berasal dari penyertaan modal desa, maka akuntabilitas itu sebenarnya tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dan akuntabilitas itu yang paling penting adalah bagaimana dia bisa melaporkan secara transparan penggunaan dana yang ada di BUMDes masing-masing, seperti itu. Nah, yang menjadi masalah adalah Kemendes 136 tahun 2022 ini sudah mengadopsi standar akuntansi keuangan entitas privat yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi
Ikatan Akuntan Indonesia itu secara umum terbagi menjadi dua kamar, yaitu entitas publik dan entitas privat, yang mereka lalu mengeluarkan standar akuntansi keuangan yang wajib diterapkan secara menyeluruh atau secara transparan untuk entitas privat dan entitas publik. Yang dimaksud entitas privat itu adalah entitas yang berupa badan-badan usaha, mulai dari perusahaan perseorangan, lalu PT, CV, koperasi, BUMDes dan sebagainya. Itu namanya entitas privat. Sedangkan entitas publik itu adalah entitas milik pemerintah. Nah, standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia ini yang wajib diterapkan ini mungkin kalau untuk usaha-usaha swasta yang sudah established atau mapan itu nggak susah, karena mereka memang memiliki tenaga-tenaga ahli yang backgroundnya memang akuntansi seperti itu ya. Ini menjadi masalah ketika standar ini diterapkan untuk entitas-entitas atau perusahaan-perusahaan yang memang masih memiliki kekurangan kompetensi di bidang akuntansi. Di satu sisi aturan mengharuskan penerapan Kepmendes 136, di lain sisi kompetensi itu tidak mendukung. Jadi memang perlu adanya sebuah jembatan. Dan ini sebenarnya sudah disadari oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Desa, sehingga diterbitkanlah surat edaran yang menerangkan bahwa disediakan aplikasi secara gratis yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, yaitu BPKP dan BKN STAN, untuk membantu proses akuntansi yang ada di BUMDes. Ya, jadi aturan 136 yang mengharuskan penerapan standar akuntansi keuangan itu juga sudah diimbangi dengan adanya alat bantu yang berupa aplikasi yang dikeluarkan oleh BPKP maupun BKN STAN, ya, Forsa dan Excel. Diharapkan dengan aplikasi ini BUMDes akan terbantu. Nah, dalam perjalanannya memang masih ada kelemahan-kelemahan yang saya dan teman-teman saya temukan di aplikasi-aplikasi yang sudah ditawarkan oleh instansi-instansi tersebut. Ya. Salah satu yang mungkin menurut kami menjadi sebuah kelemahan, dan kelemahan ini sebenarnya bersumber dari aturan yang ada di Kepmendes 136 tahun 2022, yaitu bahwa kenyataan praktek di lapangan BUMDesma dan BUMDes ini masih melaksanakan pengelolaan keuangannya secara single entry. Jadi dalam dunia akuntansi itu ada dua basis, yaitu single entry dan double entry. Single entry itu artinya satu baris atau satu data. Double entry itu artinya double atau dua atau lebih data yang dimasukkan. Nah, Kepmendes 136 tahun 2022 ini tidak menjembatani bagaimana proses single entry yang dilakukan di BUMDes. Single entry ini contohnya apa? Single entry contohnya adalah buku kas. Ya. Saya yakin semua BUMDes itu sudah memiliki buku kas ya. Buku kas penerimaan, buku kas pengeluaran, seperti itu. Uang masuk dicatat, uang keluar dicatat. Itu namanya single entry, seperti itu ya. Nah, Kepmendes 136 tahun 2022 itu tidak ada aturan yang menjembatani bagaimana mengubah proses single entry buku kas penerimaan dan pengeluaran ini menjadi proses double entry atau akuntansi. Bagaimana menjembatani proses yang sehari-hari sudah dilaksanakan oleh bendahara, sudah dilaksanakan oleh pengurus BUMDes, menjadi proses akuntansi dengan kenyataan bahwa
banyak di BUMDesa ini kompetensi di bidang akuntansinya masih rendah, istilahnya seperti itu. Masih rendah. Ini menjadi problem utama. Sehingga ketika harus menerapkan aplikasi-aplikasi itu pada kenyataannya tidak bisa berjalan dengan mulus. Karena loh yang saya punya begini, sementara aplikasinya double entry, menjembatannya bagaimana? Itu yang terjadi seperti itu. Ini yang kami lihat sehingga akhirnya kami membuat sebuah aplikasi di mana bisa menjembatani proses single entry menjadi double entry. Aplikasi Vita ini memiliki keunggulan bahwa dengan menggunakan aplikasi Vita, proses single entry itu tetap akan kelihatan di aplikasi. Jadi bendahara itu tetap bisa melaksanakan cross check buku kas penerimaan dan buku kas pengeluarannya dengan buku kas yang dihasilkan oleh Vita. Jadi Vita itu bisa menghasilkan buku kas. Jadi kalau kita nggak ngerti ini jurnalnya bagaimana itu nggak penting. Tapi Vita bisa menghasilkan buku kas dan buku kas itu tinggal di cross check dengan buku kas yang ada di bendahara. Kalau buku kasnya sudah oke, maka proses akuntansinya akan berjalan secara otomatis. Nah, proses akuntansi yang berjalan secara otomatis ini sampai dia menghasilkan laporan-laporan keuangan yang diminta oleh Kepmendes 136 tahun 2022. Jadi saat ini Vita sudah dipakai oleh sekitar 400-an BUMDes yang ada di Indonesia dan banyak diantaranya sudah melewati 1 tahun buku ya, sudah lewat 1 tahun buku. Jadi sudah bisa menggunakan aplikasi lebih dari 1 tahun. Ini kenapa indikator ini penting? Karena kalau cuma menggunakan aplikasi sebulan, 2 bulan itu ya belum menunjukkan bahwa aplikasi itu memang benar-benar bisa dipakai. Tapi kalau dia sudah melewati tahun buku, sudah menghasilkan laporan keuangan 1 tahun penuh, contohnya untuk keperluan pemeringkatan kemarin pemeringkatan dari Kepmendes yang mengharuskan laporan keuangan. Nah, kalau sudah bisa menghasilkan itu, nah berarti memang terbukti bahwa aplikasi itu memang bisa digunakan di lapangan dengan kondisi keterbatasan sumber daya manusia dan kompetensi di bidang akuntansi. Mengapa kok menghasilkan laporan keuangan ini penting? Tadi sudah saya sebutkan, yang pertama itu adalah masalah akuntabilitas. Yang dimaksud akuntabilitas ini apa? Mungkin teman-teman dari TPP sudah memahami bahwa kalau kita melaksanakan pencatatan keuangan itu sudah menggunakan akuntansi, maka transparansi itu menjadi syarat yang tidak bisa lagi dihindari. Ya. Kalau di pembukuan yang sifatnya single entry itu masih akan ada banyak hal yang sifatnya abu-abu ya. Abu-abu itu misalnya hal yang tidak usah dicatat, nanti toh tidak ketahuan misalnya seperti itu. Tetapi kalau sudah menggunakan akuntansi, hal yang sifatnya abu-abu itu menjadi ya bisa dilakukan tetapi menjadi lebih sulit lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan transparansi. Sehingga kegunaannya memang tidak hanya untuk internal tetapi terutama untuk eksternal, baik itu pemerintah, baik itu pemeriksa, baik itu investor dan sebagainya. Jadi kalau kita ingin memajukan BUMDes, ya persyaratan menghasilkan laporan keuangan itu sesuatu yang sudah nggak bisa ditunda lagi. Nah, hal yang menghalangi itu soal kompetensi ya dijembatani dengan aplikasi yang memang benar-benar bisa memahami kondisi atau keadaan yang ada. Berikutnya lagi di Vita ini yang versi yang terbaru yang sudah kami keluarkan itu sudah kita lengkapi dengan asisten AI. Ya, asisten AI ini ada yang berada di dalam aplikasi, ada juga yang kita konekkan dengan
AI dari asisten desa ya, asisten desa dari Kode Indonesia, sehingga kalau nanti ada kesulitan, ada pertanyaan, dia cukup bertanya kepada asisten yang ada di aplikasi. Bagaimana cara memasukkan ini? Level yang sederhana seperti itu. Level yang selanjutnya adalah, wah ini saya punya kegiatan ketahanan pangan ini. Saya diminta untuk membuat analisis usaha. Bagaimana caranya dari laporan keuangan ini bisa menjadi analisis usaha? Itu nanti dengan bantuan asisten AI yang ada di dalam, kita tinggal mengupload laporan keuangan, analisis kelayakan usahanya sudah bisa dimunculkan. Misalnya seperti itu. Jadi memang perkembangannya ke depan mungkin memang cukup menarik. Itu mungkin awalan dari saya, Pak D. Kalau mungkin ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan, silakan. Oke, terima kasih Sheila. Cak Itong, ada yang ingin disampaikan sebelum saya berikan ke kawan-kawan yang lain yang ingin bertanya? Silakan Cak Itong. Ya, sepertinya sedang tidak di tempat. Oke, kawan-kawan, silakan kalau ada yang ingin bertanya terkait dengan dengan program kita. Oh, ini ada yang bertanya contoh aplikasinya. Boleh ditampilkan? Oh, boleh. Nanti bisa ditampilkan Mas Sela bisa menyampaikan atau menunjukkan uh, tampilannya kayak apa sih, kemudian uh, inputnya harus seperti apa, outputnya nanti untuk teman-teman Bumdes akan seperti apa. Silakan Mas Sela bisa memberikan paparan lebih detailnya tentang aplikasi aplikasi Vita. Oke, terima kasih. Aplikasi Vita ini bisa diakses di link yang saya share di chat ya. Jadi teman-teman boleh silahkan melihat yang saya share di chat itu, lalu di sana bisa memasukkan user dan password. Ya, user dan passwordnya bisa langsung dimasukkan. Kalau ingin melihat bagaimana kenyataannya, saya akan demokan sedikit. Nah, izin share screen Pak D. Ya, ini adalah bentuk model aplikasinya. Kita tinggal pilih di Vita ID ya, Vita ID. Untuk langsung masuk itu bisa menggunakan user trial dan trial Vita. Saya coba masuk dengan user saya. Ya, modelnya seperti ini. Jadi bagian depan itu terlihat adalah dashboard. Dashboard gimana kita bisa memantau secara langsung aset, kewajiban, dan ekuitas yang ada milik Bumdes ya. Lalu kita juga bisa melihat bagaimana rekap bulanan ini, penjualan dan beban atau pendapatan dan beban setiap bulan seperti apa. Dari situ kita langsung bisa melihat total pendapatan, total beban, dan laba kita seperti apa. Jadi di halaman depan ini posisi keuangan sudah kelihatan, lalu laba rugi juga langsung kelihatan. Di sana juga ada rasio-rasio keuangan. Ini seringkali rasio-rasio keuangan ini diminta kalau ada lomba Bumdes atau kalau ada pemeriksaan, seringkali diminta. Nah, isinya seperti ini. Lalu
Untuk memasukkan data itu tinggal untuk penerimaan kita memasukkan lewat penghasilan, ya, menu penghasilan. Ini nanti semua unit usaha BUMDes sudah terdaftar di sini ya. Semua unit usaha ini sudah terdaftar. Jadi semua unit usaha itu nanti memiliki laporan keuangannya sendiri-sendiri. Jadi contohnya kita pengen tahu untuk ketahanan pangan itu laporan keuangannya seperti apa, laba ruginya seperti apa, untuk wisata bagaimana, dan untuk keseluruhan BUMDes, seluruh BUMDes ini seperti apa, itu akan kelihatan di laporan nantinya. Ya. Jadi kita nanti tinggal memilih, ya, memasukkan data penerimaan misalnya, nah, tinggal pilih penerimaannya apa, ya, misalnya hasil usaha peternakan diisi jumlahnya berapa, lalu kita simpan. Jadi prosesnya sama seperti kita mengisi untuk buku kas itu, yang kita masukin hanya penerimaan dan pengeluarannya saja. Setelah kita masukkan itu, maka nanti jurnal dan buku besar itu akan dibuat otomatis oleh aplikasi. Jurnalnya dibuat oleh aplikasi, buku besarnya juga dibuat oleh aplikasi, sampai dia bisa menghasilkan laporan keuangan. Ini ada posisi keuangan, neraca, ada laba rugi ada yang total untuk seluruh BUMDes, ada yang per unit, ya, unit simpan pinjam, unit ayam petelur misalnya, itu dia memiliki laporan sendiri-sendiri, ada arus kasnya, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas seperti ini. Nah, untuk mencocokkannya itu kita sediakan juga laporan buku kas. Nah, ini yang memudahkan bendahara untuk memastikan angkanya betul atau tidak. Kita ada buku kas yang bisa kita masukkan. Nah, jadi saldonya berapa, penerimaan dari mana saja, pengeluarannya apa, saldo akhirnya berapa, ini ada. Jadi ini tinggal dicocokkan dengan buku kasnya bendahara, atau kalau di unit ya dengan buku kasnya masing-masing unit. Kalau buku kasnya ini sudah klop angkanya, maka proses akuntansinya juga sudah berjalan dengan baik, seperti itu. Ini yang memudahkan bagi user untuk menggunakan aplikasi ini, karena dengan mudah bisa disandingkan dengan buku kas yang ada. Ya, kira-kira modelnya seperti itu. Bisa diuji coba sendiri, seperti itu aplikasinya. Nah, untuk tim pendamping profesional atau tim pendamping desa itu nanti bisa mendapatkan data seluruh BUMDes, atau langsung memeriksa kondisi keuangannya BUMDes juga bisa, karena aplikasi ini kan online. Jadi Bapak Ibu pendamping tidak perlu turun setiap kali mau turun ke BUMDes minta laporannya mana, dari kantor atau dari rumah bisa langsung dicek, masukkan kode BUMDesnya. Nah, nanti tinggal dilihat, oh yang salah ada di mana ini, sudah selesai belum laporannya, misalnya seperti itu. Itu bisa dilihat dengan cara seperti itu. Itu mungkin tampilan aplikasinya. Memang saya tidak mendemokan secara detail karena memang mungkin ada sesi berikutnya kalau memang dibutuhkan. Tapi kita di sini sedang membicarakan secara umum saja karena mungkin keterbatasan waktu, dan supaya ada kesempatan tanya jawab
bagi Bapak Ibu semuanya. Begitu kira-kira. Oke. Silakan kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau silakan, Rio, langsung open mic. Baik, terima kasih Pak Dekojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Selamat pagi, salam sehat dan bahagia buat kita semua. Pak Dekojo dan narasumber yang saya hormati serta teman-teman yang bergabung live maupun yang mungkin nanti rekaman yang saya hormati. Iya, pertama kami mengapresiasi ya atas usaha yang telah dilakukan Bapak narasumber ini. Karena dengan latar belakang tadi yang diuraikan bahwa ada keterbatasan ya kemampuan pengurus BUMDes dalam memahami akuntansi, karena memang harus kita sadari bahwa eh, sumber daya manusia pengurus BUMDes juga tidak semuanya paham akuntansi ya. Kita itu bisa maklumi. Jadi terima kasih sudah memberikan pencerahan, memberikan ilmu kepada kami kaitannya dengan aplikasi tersebut. Kami ingin menanyakan pertama, mohon maaf, seperti Pak narasumber tadi sampaikan bahwa untuk aplikasi sesuai dengan surat edaran yang pernah dikeluarkan oleh Kementerian Desa ada dua Pak ya yang disebutkan ya, yaitu yang online itu yang Forsa dari BPKP, kemudian yang offline-nya itu yang dari PKN STAN yang berupa aplikasi Excel. Itu yang disebutkan di dalam surat edaran tersebut. Nah, ketika misalnya dari Vita ID ini mengeluarkan aplikasi online ini ya, berarti ya. Pertama, apakah memang eh, sudah mendapatkan katakanlah restu ya untuk dipakai secara umum, ataukah memang dalam upaya menuju ke sana begitu ya. Kedua, terkait dengan yang dijelaskan tadi, saya memahami bahwa inputnya ini dia bukan langsung di jurnal yang double entry ya, tapi dia di tampilan jendela mungkin ada jendela untuk input data transaksi, kemudian karena outputnya salah satunya tadi dia sudah di jurnal ya, yang saya pahami seperti itu sehingga tidak nginput di jurnal karena beda dengan yang kayak aplikasi Excel yang dikeluarkan oleh PKN STAN yang offline itu dia nginputnya langsung di jurnal. Kemudian tadi juga menarik sekali apa yang dipaparkan narasumber, mohon maaf lupa namanya. Itu tadi usaha yang berbeda, misalnya usaha ayam petelur dengan usaha jagung nanti bisa dipisahkan. Nah ini memang saya pikir satu hal yang menarik ya, karena kalau kita yang biasa make di yang offline yang punya PKN STAN itu memang kesulitan kalau dalam satu usaha BUMDes usahanya ada beberapa. Nah, itu juga kami sedikit kesulitan. Oh ya, mohon maaf tadi saya belum mengenalkan, nama saya Wiryo selaku TAPM Kabupaten Landak yang memang membidangi atau PAC-nya di BUMDes. Jadi kami kesulitan memang karena banyak sekali BUMDes yang usahanya lebih dari satu. Apalagi yang ketahanan pangan muncul itu juga selain jagung yang diwajibkan di Kabupaten Landak, kemudian ada yang tambahannya itu seperti ayam pedaging atau petelur. Dan usaha-usaha lain yang sebelumnya sudah jalan, kayak misalnya LPG, kemudian usaha misalnya yang lain toko saprotan ya, sarana produksi pertanian. Jadi ketika ada usaha-usaha yang bermacam itu, kita input dalam satu aplikasi Excel, misalnya yang dari PKN STAN itu dia akan bercampur kan, karena dia rekeningnya satu Pak, rekening BUMDesnya satu, sehingga kalau kita misalnya masing-masing usaha itu dibedakan inputnya, timbul problem yang transaksi perbankannya mau inputnya di yang bagian mana, di usaha mana. Sehingga kami inputnya sekaligus satu, 4 usaha misalnya tadi. Karena rekening banknya satu. Ini juga timbul problem ketika masing-masing usaha kayak misalnya ayam petelur, sebenarnya ayam petelur rugi atau enggak? Atau usaha jagung rugi atau enggak? Itu susah karena dia outputnya nanti sekaligus gitu. Neracanya satu, laba ruginya juga satu. Itu yang mungkin kelemahan di sistem yang Excel itu. Kalau Forsa kami sudah pernah dilatih oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Barat,
Tapi memang dari sekian yang dilatih ya teman-teman BUMDesma dan pendamping, rata-rata kalau boleh saya sampaikan agak kebingungan memahami yang aplikasi Forsa. Jadi boleh dibilang aplikasi Forsa yang online untuk di Kalimantan Barat itu belum diaplikasikan, Pak, di BUMDes. Karena memang banyak hal yang kemarin dipertanyakan penjelasannya kurang clear ya. Karena narasumbernya dari Jakarta, online. Narasumbernya online, kami pelatihannya di hotel, sehingga interaksinya terbatas ketika ada yang kebingungan gitu. Contohnya misalnya satu hal yang kebingungan kemarin, ketika BUMDes itu umumnya rekeningnya ada di Bank Kalbar, yang dulu namanya BPD, sekarang namanya Bank Kalbar. Nah, di dalam aplikasi Forsa itu tidak disediakan akun kas di Bank Kalbar, itu nggak disediakan. Tapi ketika misalnya kita mau input akun untuk kas di Bank Kalbar, itu harus melewati pengembang dari aplikasi tersebut. Ini akan menyulitkan. Nah, jadi kelihatannya tadi secara sedikit sudah ditampilkan, kelihatannya menarik ya. Tadi terutama ketika usaha-usaha itu bisa dipisahkan outputnya. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut bagaimana apa yang lebih detailnya lagi. Sekira itu. Oh ya, maaf. Ini kan pengembang dari pihak swasta ya. Apakah untuk memperoleh aplikasi seperti ini, misalnya harus berbayar kah atau bagaimana? Mungkin boleh dijelaskan. Terima kasih, Pak Dekoco, kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silaku kasih jawaban dulu ya. Satu tentang surat edaran. Jadi kita perlu paham bahwa surat edaran itu tidak ada satu kekuatan hukum kalau tidak mengikuti maka kemudian mendapatkan sanksi. Itu tidak boleh dalam konteks tata urutan legalitas surat edaran. Dan surat edaran itu sebenarnya lebih pada keperluan internal. Jadi internal itu kalau struktural pemerintah desa itu ya strukturalnya surat edaran itu akan cukup mengikat untuk keperluan teman-teman pemerintah surat edaran dari Menteri Dalam Negeri umpamanya. Nah, terkait aplikasi saya perlu sampaikan bahwa saya belum membaca, nanti Sheila bisa menyampaikan isi surat edaran itu. Setidaknya yang saya pahami adalah surat edaran itu mungkin lebih bersifat himbauan, menggunakan aplikasi dari BKN STAN atau BPKB. Tetapi yang menjadi perhatian kita sebenarnya lebih pada bagaimana kawan-kawan ini dimudahkan, dan ketika kemudian ada keperluan di Kementerian Desa, kawan-kawan ini bisa memberikan informasi dengan perangkat atau dengan tool yang ada di kita ini. Jadi ketika dengan menggunakan Vita, taruh kata, setiap unit itu punya catatannya masing-masing. Jadi setiap unit punya catatannya masing-masing. Bisa jadi ada BUMDes yang sudah cukup modern, bahwa tiap unit itu ada manajer-manajer unitnya umpamanya. Itu maka setiap manajer unit itu punya catatan bukunya masing-masing. Nah, di tingkat BUMDesnya nanti tinggal laporan konsolidasi dari sekian dari unit-unit yang ada seperti apa itu dikonsolidasi, kemudian ditambahkan lagi dengan adanya uh, biaya dari organisasinya atau biaya dari manajemen BUMDes. Itu sepaham saya dikit-dikit seperti itu ya. Nanti Cela bisa menjelaskan lebih detail. Dan dalam hal ini bicara tentang Vita, ini saya perlu kasih gambaran sekilas. Kawan-kawan yang mengembangkan aplikasi Vita, ini kawan-kawan yang memang punya kompetensi dan punya latar pendidikan yang paham tentang administrasi keuangan pemerintah. Mereka kawan-kawan yang berasal dari pendidikannya juga ada yang dari STAN dan seterusnya, jadi paham regulasi-regulasi yang ada termasuk tentang akuntansi yang tadi disampaikan dengan standar akuntansi yang ada dan seterusnya. Sejauh kawan-kawan ini kemudian memanfaatkan dan mengikuti
pengelolaannya mengikuti standar dari Ikatan Angkutan Indonesia, maka sebenarnya secara secara pemanfaatan ini udah sangat menarik. Dan tadi ditanyakan apakah ini berbayar? Jadi mungkin saya perlu bocor-bocor tipis ya, Om Sela ya. Awalnya ini berbayar, dan kemudian ada satu diskusi panjang di kita. Kemudian kita berpikir kenapa mesti berbayar kalau memang mungkin tidak berbayar. Akhirnya kemudian cukup panjang kita diskusi Kode Indonesia dengan teman-teman dari pengembang SDI. Akhirnya kemudian kita menyepakati oke ini kita kasih free aja. Artinya bicara pembiayaan untuk server, pembiayaan untuk pengamanan, biaya untuk pengembangan dan seterusnya, kita mencoba mencari dari sumber-sumber yang lain. Kira-kira gambarannya seperti itu. BUMDes sama sekali tidak perlu keluar biaya dengan pemanfaatan aplikasi ini. Nah, kemudian tadi kita juga kita menyadari bahwa ketika gratis pun itu tidak mesti semuanya pada tertarik atau kemudian mau belajar memanfaatkan. Oleh karenanya kita membuka ruang untuk mengajak kawan-kawan tenaga pendamping untuk mensosialisasikan pemanfaatan ini. Memanfaatkan Vita tidak perlu keluar duit, artinya meyakinkan BUMDes itu kan nggak terlalu berat. Karena mereka nggak harus keluar ongkos, kan kira-kira seperti itu. Nah, yang kemudian jadi pertanyaan berikutnya waktu itu dalam diskusi kita, nah terus manfaat mereka apa? Ini Pak D, mereka bantuin kita untuk menyebarluaskan, manfaatnya apa? Akhirnya kita berpikir bahwa manfaatnya adalah kawan-kawan tenaga pendamping itu bisa mendapatkan informasi tentang keberadaan perkembangan BUMDes di wilayah kerjanya. Itu bagian yang kemudian kita kembangkan. Nah, kemudian akhirnya juga kembali lagi bahasanya kan nggak ada makan siang gratis kan gitu. Jangan kita terlalu sombong melebihi Tuhan kan gitu. Tuhan menciptakan manusia aja ada tugas manusia untuk menjaga bumi. Nah, sementara kita memberikan fasilitas gratis, mosok nggak ada apa-apa yang kita harapkan. Salah satunya Kode Indonesia kemudian mencoba mengambil manfaat dengan cara apa? Mengajak kawan-kawan tenaga pendamping untuk menjadi calon anggota koperasi Kode Indonesia. Jadi cukup meregistrasi, belum bayar simpanan apapun, itu sudah kita anggap bahwa memang ada kepedulian untuk kemudian bergabung ke koperasi kita. Atau opsinya adalah bergabung ke ekosistem dari Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara, chapter pendamping. Ketua atau koordinatornya Mas Panudi, sekretarisnya ada di ruangan ini, Cak Itong. Itu untuk LPDN chapter pendamping. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, bahwa kemudian ada kelebihan-kelebihan. Saya kenapa kemudian kita sepakat bekerja sama dan mendorong Vita, ya karena ini dalam logika saya ini alat yang sangat membantu. Ketika BUMDes punya 10 unit umpamanya, oh unit pertanian, ketahanan pangan bukan cuma satu. Kemudian unit ketahanan pangan itu ada yang kemudian produksi padi, mereka harus sewa, mereka harus menangani dan seterusnya. Kemudian ada unit yang lain lagi tentang budidaya ikan umpamanya. Kemudian ada yang lain lagi budidaya buah umpamanya, sayur dan seterusnya. Itu ditangani oleh orang yang berbeda-beda, yang kemudian itu akan sangat membuat pusing pengurus manakala laporannya tidak masing-masing. Nah, dengan Vita ini masing-masing punya bukunya sendiri, masing-masing punya catatannya sendiri, yang pengurus itu tinggal melihat aja. Udah kayak direktur utama dengan memantau
general manager ya, general manager dengan memantau manajer-manajer unit, kan kira-kira seperti itu. Jadi saya pikir itu apa yang saya bisa sampaikan tadi ketika kemudian berbayar apa enggak berbayar. Kemudian bagaimana teman-teman apa pendamping ini bisa mendapatkan manfaat, manfaatnya teman-teman bisa mengakses atau mendapatkan informasi laporan dari BUMDes yang menggunakan aplikasi kita dan yang di wilayah kerjanya. Jadi tidak semuanya kemudian bisa mengakses, ya kita akan batasi bahwa kalau TAPM di satu kabupaten, ya dia hanya bisa lihat BUMDes-BUMDes di kabupaten itu, atau hanya bisa mendapatkan informasi BUMDes-BUMDes di kabupaten itu. Nggak mungkin membuka semua BUMDes di seluruh Indonesia yang menggunakan Vita dan tidak ada akses untuk melakukan perubahan, jadi hanya sebagai pihak yang melihat saja. Oh, melihat ini, oh ini apa perkembangannya kayak apa dan seterusnya. Dan dengan perangkat yang disiapkan oleh tim Vita, Sela dan kawan-kawan, maka sebenarnya AI yang sedang dikembangkan bisa jadi kawan-kawan ini jadi lebih gampang untuk melakukan pemantauan, membuat analisis bahwa dari BUMDes yang ada di wilayah kerja saya, posisinya seperti apa dan seterusnya. Itu mungkin bagian-bagian lain yang kita akan kembangkan lebih lanjut dalam proses perjalanan nanti akan seperti apa. Saya pikir itu respon dari saya. Ya, pertanyaan-pertanyaan tadi sepertinya sudah sekilas kita berikan jawabannya. Silakan Sela kalau ingin menyampaikan tentang di aplikasi ada bagian-bagian apa yang mungkin perlu penanya tadi mendapatkan respon. Oke, terima kasih. Ada yang mungkin ingin saya jawab terkait pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang pertama itu apakah inputnya tidak jurnal sama sekali? Ya, tetap ada jurnal yang harus dimasukkan, yaitu neraca awal. Jadi proses akuntansi ini kan dimulai dari neraca awal. Nah, neraca awal yang sudah dimiliki oleh BUMDes itu harus dimasukkan ke dalam aplikasi. Kalau tidak, datanya akan terputus. Dan neraca awal itu memang bentuknya sudah double entry. Tetapi kita sudah punya formulirnya sehingga dia tinggal memasukkan angka-angka yang ada. Pertanyaan yang kedua, apakah semua unit usaha memiliki laporannya sendiri-sendiri? Iya. Jadi nantinya semua unit usaha bisa memasukkan transaksinya sendiri-sendiri. Jadi ketahanan pangan, dia memasukkan transaksinya dan dia bisa melihat laporannya. Jadi di aplikasi itu nanti memang sudah bisa dipisah-pisahkan. Kalau boleh saya munculkan. Dari semua transaksi, baik itu penghasilan, itu sudah dipecah-pecah menurut unit usaha masing-masing, sehingga kita bisa mengetahui kondisi keuangan masing-masing unit usaha itu. Untuk kasnya juga sudah dipecah-pecah per unit usaha. Ya, jadi kalau kita mau mengetahui ini sekarang ketahanan pangan ini punya uang berapa ya di kasnya ya. Kemarin kayaknya sudah dapat 300 juta, ini belanja apa saja, duitnya tinggal berapa, itu nanti bisa kita pilih rekeningnya ketahanan pangan misalnya. Jadi kita kalau mau ketahanan pangan tinggal dipilih saja. Nah, itu nanti akan menghasilkan data milik ketahanan pangan. Nah, dia dapat 200 juta, sudah membuat kandang, sudah membeli pakan ternak, sudah bertenaga kerja. Ini kemarin sudah ada penjualan, sekarang saldonya di ketahanan pangan sekian. Jadi TPP secara langsung bisa melihat, uangnya tinggal sekian. Uang sekian ini bentuk laporannya seperti apa ya ayam petelur ini, laporan keuangannya nanti tinggal dilihat di keuangan saja, laba rugi per unit. Nah, unit ayam petelur nanti kelihatan dia pendapatan usahanya 15 juta, harga pokoknya berapa, untungnya adalah 5 juta, seperti itu. Itu nanti akan kelihatan
per unit. Lalu tadi ada pertanyaan juga, bagaimana dengan kas di bank dan sebagainya. Ya, di aplikasi ini ada menu transfer antar kas. Nah, jadi kalau misalnya dari BUMDes, misalnya dapat uang ketahanan pangan 200 juta, lalu uangnya itu dipindahkan ke unit ayam petelur misalnya, itu lewat transfer antar kas. Itu bisa dilakukan di transfer antar kas. Itu nanti kita bisa memasukkan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan unit tersebut. Itu ya, dari mana dikirim kemana uangnya itu nanti akan kelihatan. Jadi nanti bisa direkon antara buku kas tunai terus buku rekening banknya, seperti itu. Rekening banknya kok tinggal 10 juta, ini ada transaksi apa saja misalnya, atau saldo kasnya ini keluarnya kemana saja misalnya, itu bisa kelihatan. Jadi semua rekening itu bisa ditambahkan di sini. Ya, kita ada bahkan akun ya di sini nanti bisa digunakan untuk membuat rekening sesuai dengan kebutuhan yang ada di setiap kabupaten. Karena kabupaten kan memiliki ini sendiri-sendiri ya, ciri khasnya sendiri-sendiri, seperti itu. Itu tambahan sedikit terkait pertanyaan dari Pak Wiryo tadi. Ada pertanyaan yang lain mungkin? Silakan kalau ada yang lain, sebelum yang lain, Cak Itong silakan memberikan statementnya, karena satu, Cak Itong ini dari Sekretaris Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara Chapter Pendamping. Yang kedua, sepertinya Cak Itong juga sudah memahami tentang Vita, karena Cak Itong ini dari Jember dan Jember juga memanfaatkan aplikasi Vita. Silakan Cak Itong. Ya, Pak De, terima kasih. Selamat pagi, Pak De Koco, Pak Sela, dan seluruh teman-teman yang sudah bergabung pada ruang Zoom. Nah, apa yang sudah disampaikan Pak Sela tadi sebetulnya sudah apa, kalau berbicara Jember gitu ya, berbicara Jember itu sesuatu yang pemanfaatan aplikasi Vita ini tinggal tinggal pada dashboard saja, dashboard eh, TPP begitu ya, entah TPP kecamatan atau TPP kabupaten begitu. Karena memang Vita di Jember sudah berjalan dan seluruh desa sudah menggunakan Vita berkat kerjasama antara pemerintah kabupaten eh, dengan PT yang menjadi core dari aplikasi ini. Nah, ini perjumpaan duet yang sangat luar biasa antara Pak Dekoco dan Pak Sela. Satu memiliki kekuatan di brand jurnalistik, yang satu di akuntansinya ini, di aplikasi akuntansinya, sehingga kalau kita membuka rumah BUMDes itu sekarang sudah ada tambahan bisa menggunakan aplikasi Vita. Dan kalau tadi sampaikan oleh Pak Sela, di aplikasi Vita itu juga sudah ada ChatGPT yang sudah terhubung dengan aplikasi asisten desa dan seterusnya, asisten BUMDes misalkan, mungkin juga di sana juga. Nah, ini tampaknya sudah terimplementasi duetnya, tinggal kemudian Pak Sela, Pak Dekoco, sesuai dengan ngobrol-ngobrol yang sudah pernah kami lakukan antara Pak Dekoco dan antara saya dan Pak Dekoco melalui chat gitu ya, chat WA. Ini kalau kita berbicara pemanfaatan aplikasi Vita sudah pada level BUMDes sudah berjalan. Tinggal kemudian seperti yang tadi disampaikan Pak Sela, ini kira-kira teman-teman TPP mulai dari PLD sampai dengan TAPM kabupaten gitu, kira-kira bisa bisa mengakses atau bisa mendapatkan informasi entah agregat bentuknya ataukah bisa
rigid begitu ya, rigid terbatas mungkin sebagai pengguna, sebagai apa? Ya sebagai pengguna monitoring lah, sebagai pengguna monitoring. Sehingga terkadang seperti saya Pak Sela yang memiliki 10 lokasi dampingan 10 kecamatan berkaitan dengan aplikasi Vita. Ini teman-teman BUMDes sudah sejauh mana sih apa mereka input itu juga belum tahu Pak Sela. Sehingga memang sangat dibutuhkan sekali dashboard, keberadaan dashboard pada leveling tertentu itu. Itu mungkin Pak D sekali lagi, wah terima kasih ini duet maut hari ini sangat memberikan memberikan kemudahan-kemudahan lah nantinya dalam mengawal tata kelola BUMDes. Oke, terima kasih Caitong. Jadi memang karena semangat kita ini sama, semangat untuk kemudian bagaimana menguatkan desa, kebetulan ini juga bergabung Mas Ardi juga, Mas Ardi Kurniawan, dan Mas Ela ini ada di satu entitas STI ya, Solusi Total Indonesia. Solusi teknologi informasi, Pak. Oh, solusi teknologi informasi. Solusi teknologi informasi yang kemudian memiliki atau mengembangkan aplikasi Vita secara profiling dari perusahaan dan seterusnya. Ini juga bukan perusahaan kemarin sore, karena saya sudah kenal dengan Pak Adi ini cukup lama, kawan kuliah dulu, jadi kemudian saya tahu betul bagaimana beliau mengembangkan ini, sehingga kemudian yang kepikiran di saya adalah, saya ini kan rada bermasalah, artinya rada bermasalah, saya ini bukan pendamping, tapi yang kemudian merasakan bahwa teman-teman pendamping ini ibaratnya udah jadi kayak keluarga buat saya. Jadi ketika ada sesuatu, saya berpikir ini akan lebih memudahkan pendamping. Ini mestinya pendamping bisa dapat manfaat dan seterusnya. Oleh karenanya, kemudian yang tadi disampaikan Caitong tadi, kita berpikir bagaimana teman-teman pendamping dalam konteks tugasnya, karena hari ini salah satu tugas yang mungkin lebih ke salah dua lah ya. Salah dua tugasnya yang terkait dengan aplikasi ini, yaitu satu, tugas tentang digitalisasi desa. Yang kedua, tugas tentang pengembangan ekonomi lokal desa. Ini kan dua tugas ini dikerjakan selesai dengan satu mendorong pemanfaatan Vita ke BUMDes. Penguatan lembaga ekonomi lokal desanya dapat, kemudian digitalisasinya desa bisa disampaikan bahwa salah satu sukses digitalisasi desa adalah BUMDesnya sudah berbasis aplikasi. Ini kan ibarat kata kan kayak gitu. 12, yang dua udah dijalankan. Cukup berteman dengan Kode Indonesia, cukup berteman dengan dengan Vita, kan kira-kira kayak gitu. Jadi mungkin itu ya kawan-kawan ya. Nah, permintaan Caitong tadi, nanti secara teknis mungkin Sela boleh menjelaskan di sini atau kita diskusikan di ruang yang lain supaya memang apapun kita juga harus menghormati privasi dari teman-teman pengelola BUMDesnya. Artinya setidaknya jangan sampai kemudian nanti terpikir bahwa ini teman-teman TPP bisa ngakses, nanti bisa ngutak-ngutik dan seterusnya. Nah itu bagian-bagian yang kita perlu informasikan bahwa teman-teman itu bisa sampai di sejauh mana. Nah terkait dengan tadi disampaikan di chat bagaimana supaya Vita ke bab Dispermades dan seterusnya. Jadi bahasa sederhana saya sih seperti ini. Jadi seperti lagu yang tadi saya putar tentang semut-semut ireng, ya kan, anak-anak sapi nyabrang bengawan, kebo nyabrang bengawan, itu sebenarnya lebih pada ya kekuatan yang kecil-kecil inilah sebenarnya cukup untuk kemudian menghalau semua tantangan. Apakah harus di Bapermades dan seterusnya? Bayangkan kalau kemudian kita harus berhubungan dengan 412
dinas kabupaten seluruh Indonesia gitu kan. Nah, saya malah justru berpikir, loh saya kan punya saudara yang namanya pendamping desa. Saya kan punya 30.000 kawan. Ya kalau 30.000 kawan ini, taruh kata satu kawan ini bisa mengajak satu BUMDes memanfaatkan, udah 30.000 BUMDes yang memanfaatkan. Itu bagian yang kemudian akan jadi portofolio yang luar biasa bahwa ekosistem ini terbangun. Ekosistem BUMDesnya terbangun. Saat sekarang mungkin kita belum mengintegrasikan data-data yang ada di BUMDes pemanfaat dari Vita itu ke website kita yang Rumah BUMDes. Tapi ketika kemudian itu kita bisa eksekusi, bisa kita bayangkan ketika Kode Indonesia nantinya bisa membuat aplikasi yang seperti aplikasi untuk mencari kawan dekat dan seterusnya. Kita kan lihat ya ada beberapa aplikasi yang kemudian ketika kita buka aplikasi itu kita tahu bahwa oh dekat-dekat ini ada siapa, profiling dia seperti apa. Itu kita bisa lihat. Kalau kemudian aplikasi itu kemudian kita jadikan menjadi aplikasinya BUMDes, ketika kita sedang ada di mana buka aplikasi, langsung nongol tuh BUMDes paling dekat di mana. Kemudian profiling masing-masing BUMDes kita bisa tahu. Setidaknya akan memudahkan kawan-kawan pebisnis untuk kemudian mencari mitra atau yang ingin bermitra dengan BUMDes akan jadi lebih gampang. Itu kira-kira yang kemudian ke depan coba kita pikirkan, semoga kita diberikan kekuatan, kemampuan untuk melakukan itu. Silakan kalau ada yang ingin bertanya dan seterusnya, dan sebelumnya mungkin Sela atau Adi akan memberikan respon atau akan memberikan informasinya, silakan. Silakan Sela atau Mas Adi mau memberikan. Mungkin Pak Selasusa. Ya, terima kasih. Saya sudah menyiapkan user dan password di Vita ID. Itu usernya adalah trial, passwordnya adalah trial Vita. Nanti bagi Bapak dan Ibu yang berkenan untuk mencoba, silakan boleh mencoba-coba dulu, boleh meminta BUMDes yang mencoba dulu. Itu semua fasilitasnya terbuka. Bila nanti setelah itu merasa wah ini kelihatannya oke nih, bagaimana ya bisa mendapatkan aplikasi ini, apalagi bisa mendapatkan secara gratis, bagaimana nanti bisa menghubungi Kode Indonesia atau menghubungi saya di nomor telepon yang sudah saya share di chat. Nah, nanti kita akan memberikan tutorial dan sebagainya, langkah-langkah dan sebagainya, bagaimana bisa menggunakan aplikasi ini, seperti itu. Prinsip dari kami adalah kami berharap aplikasi ini bisa digunakan secara benar-benar, secara menyeluruh di BUMDes-BUMDesnya. Jadi tidak hanya sekedar dicoba 1 bulan habis itu sudah ditinggal. Itulah sebabnya kami berharap bisa bekerja sama dengan TPP sehingga benar-benar aplikasi ini digunakan untuk pencatatan keuangan secara secara penuh seperti itu sampai menghasilkan laporan keuangan. Saya rasa seperti itu Pak, tambahan dari saya. Adi ada yang ingin disampaikan, silakan. Siap. Ada yang ingin disampaikan Mas Adi? Halo tes, sudah terdengar jelas? Ya, silakan. Siap. Apa yang disampaikan Pak Sila dan Pak Koco adalah semua yang sudah bisa kita lakukan bersama-sama. Yang pasti rekan-rekan TPP yang terhormat, kelemahan dari banyak yang sudah terjadi terkait dengan masalah aplikasi adalah bukan semata aplikasi itu saja, tapi bagaimana bisa memahami
bagaimana cara bisa mengoperasionalkan dan bagaimana bisa mengembangkan sebenarnya. Itu kenapa kami eksis di sini. Jadi teman-teman jangan khawatir nanti bila mana dalam pelaksanaan atau implementasinya kendala yang ditemui seperti tadi yang dari Pak siapa tadi yang di awal menyampaikan cuma dikasih sosialisasi sekali di hotel apalagi online gitu kan. Eh, Tentu akan sangat terbatas waktu dan kesempatannya. Dengan bergabung dan Vita Kode ini kita sudah punya grup Bapak Ibu. Jadi grup itu sangat terbuka untuk berdiskusi. Tidak semata tentang aplikasi, juga hal-hal yang lain yang sifatnya strategis. Karena kami sadar teman-teman untuk literasi akuntansi dan keuangan masih perlu untuk banyak belajar. Kami bersama-sama juga belajar, artinya dengan Vita Kode ini harapannya satu, ada pendampingan yang intens, dua, ada forum diskusi atau konsultasi baik implementasi sistem maupun akuntansi, itu pilar pokok bagi sebuah kerjasama yang sustain atau awet ke depan. Kira-kira demikian Pak Koco, Pak Sela. Selebihnya kita mungkin bisa berdiskusi di grup. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mas Adi, silakan. Yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu, monggo. Para silam sudah open mic, ingin menyampaikan sesuatu atau enggak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Silakan. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya, Niku Gus. Monggo. Tadi ada keterangan kalau penambahan rekening atau akun bisa ya di Vita ya. Penambahan Kalau akun apa? bisa penambahan rekening, apa tidak mempengaruhi pada pembukuan atau rekening-rekening yang di BUMDes lain. Misalnya umpamanya di BUMDes Desa Dampingan saya menambah rekening misalnya dalam hal pertanian, sedangkan di BUMDes lain tidak ada. Itu apa tidak menjadi akumulasi rekening? Oh enggak, Mas. Jadi masing-masing nanti Sheila kalau ada salah saya menyampaikan bisa diberikan respon. Masing-masing BUMDes itu punya rumahnya sendiri-sendiri. Jadi ibarat kata Vita itu adalah apartemen. Jenengan paham apartemen ya? Ibarat kata apartemen gitu kan. Setiap BUMDes itu punya punya kamarnya masing-masing, punya ruangannya masing-masing. Jadi apa yang dilakukan di kamar 12 itu tidak akan berpengaruh ke kamar 11 atau kamar 10, apalagi udah beda lantai kan kira-kira kayak gitu. Masing-masing itu privat di BUMDesnya masing-masing, tidak terkoneksi, Mas. Bahwa terkoneksinya itu terwadai dalam satu apartemen besar namanya Vita. Nah, teman-teman begitu sepakat yang tadi Mas Ela sampaikan tadi, kalau mau uji coba silahkan. Itu ibarat kata di apartemen ada ruang pamernya. Silahkan kalau mau masuk, mau lihat dapurnya kayak apa, mau lihat kamar tidurnya kayak apa. Begitu sudah oke, maka kemudian berkonfirmasi ke marketing, berkonfirmasi ke Vita, berkonfirmasi ke kita bahwa saya tertarik. Oke, berarti kamar Anda segera kita siapkan. Ini akses kuncinya, itu sudah jadi kamar Anda. Kira-kira kayak gitu. Dan ini masuk ke kamar itu dan menata apapun di kamar itu tidak ada biaya sewanya. Kurang enak opo kan kira-kira kayak gitu. Oke ya, Mas Tarsilam ya. Berarti aplikasi ini sifatnya bisa untuk uji coba dulu ya, Gus? Ya, yang tadi disampaikan di grup, di chatting tadi, itu untuk uji coba. Jadi ibarat kata kalau bicara mobil, itu Anda mesti test drive dulu nih. Kalau tikungan kayak apa sih rasanya kalau mau mencapai 100 km per jam itu butuh berapa detik, kalau mau slalom bisa apa enggak, dan silakan dicoba. Kalau sudah dicoba, baru kemudian sampaikan, oh saya udah cocok nih sama mobil ini. Baru dikasih kuncinya dengan mobil yang baru, yang kemudian
ada setting-setting yang kemudian mesti disampaikan untuk posisi awalnya kayak apa sih BUMDesnya itu apa kira-kira kayak gitu. Sekilas bahasanya kayak gitu. Mas Tarsilam. Oke ya, cukup? Oke, oke. Makasih, makasih. Oke, silakan. Yang lain kalau masih ada yang ingin menyampaikan, Pak D, ini, yang halo, sudah. pagi Pak D. Oh, silakan, Mas Widodo Bambang. Barusan saya coba masuk yang di link itu ya, ada username sama passwordnya ya. Username password trial sudah ada di chatting. Oh iya iya iya. Ya. Oke Ya. oke Pak D, terima kasih. Oke. Silakan kawan-kawan. Mas Ahmad Hasan sudah open kamera. Ada yang ingin ditanyakan atau diobrolkan? Kalau nggak ada ini nggak terasa ternyata udah 1 jam lebih nih ya. Mas Sela kemarin sampaikan ke saya, Pak Di, saya ada waktu cuma 1 jam. Nah, ini saya mesti confirm dulu nih ke Mas Sela. Kira-kira masih ada tambahan waktu berkenan apa enggak karena ini sudah 8.15. Saya rasa mungkin bisa disambung di sesi yang lain Pak D, supaya kita bisa agendakan yang lebih detail lagi bersama teman-teman apa saja yang nanti pengen diketahui lebih lanjut tentang kita begitu. Oke, terima kasih. Kalau gitu, kawan-kawan mungkin kalau masih ada satu lagi silahkan. Kalau tidak ada yang open mic berarti sudah dirasa cukup. Caitong boleh closing setelah itu closing dari Sela. Silakan Caitong. Oke, eh, teman-teman semuanya, kalau berbicara tentang tata kelola keuangan BUMDes, maka kata kuncinya memang berada di laporan keuangan BUMDes. PKN STAN yang selama ini kita pelajari bersama, kita dalami bersama, dan mungkin juga BUMDes teman-teman semuanya masih menggunakan PKN STAN, maka eh, bisa mencoba pula lah di Vita. Karena apa? Karena ada satu manfaat yang bisa kemudian kita ambil di sana. Ibaratnya begini, kalau BUMDes memiliki 2 unit begitu ya, 2 unit, maka kalau kita menggunakan file Excel itu laporan keuangannya harus 3 begitu ya, 1 untuk induk, yang dua dua Excel itu untuk masing-masing unit. Itu pun harus dikonsolidasikan gitu ya. Nah, proses konsolidasi laporan keuangan ini juga kita yang tidak memiliki ilmu pengetahuan berkaitan akuntansi, ada sarjana teknik harus belajar akuntansi dan semuanya. Pokoknya semua sarjana kemudian mau tidak mau ketika kita melakukan pendampingan pada laporan keuangan, setidaknya kita memiliki basis pengetahuan tentang akuntansi. Nah, jawabannya ada di Vita itu teman-teman semuanya. Jadi teman-teman bisa kemudian tidak perlu menggandakan aplikasi, tapi cukup satu aplikasi karena di dalam aplikasi Vita sudah terakomodir untuk kepentingan unit-unit hingga induk gitu ya. Nah, itu salah satu manfaatnya. Mungkin teman-teman semuanya nanti bisa belajar pada session-session berikutnya. Dan mungkin Pak Sela nanti juga bisa kemudian cita-cita kami ketika kami chat dengan Pak Dekoco, ini muncul dashboard gitu ya. Jadi teman-teman TPP ini tidak perlu saya ya tidak perlu tahu banyak lah tentang akuntansi, tetapi setidaknya kami tahu alurnya begitu ya, kami tahu alurnya dan kami bisa mengakses informasinya, dan upaya untuk mengakses informasi itu kan bisa didesain dalam bentuk dashboard sehingga kami juga bisa melakukan monitoring di sana. Sekali lagi terima kasih Pak Dekoco, Pak Sela yang sudah memberikan perjumpaan kita semuanya untuk kemudian bermimpi bersama-sama untuk mendapatkan ilmu-ilmu berkaitan dengan akuntansi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan ini yang tadi sempat disampaikan oleh Cak Itong. Apabila nanti TPP beserta dengan BUMDes yang menjadi binaannya itu menggunakan Vita, memang
ada fasilitas yang akan dimiliki oleh TPP, yaitu dia bisa mengakses data-data yang ada di BUMDes. Jadi tanpa perlu datang ke BUMDes, nanti dia bisa cek langsung, bisa periksa langsung. Dan saya sudah sering ini sibuk dengan teman-teman TPP ini yang langsung cek data, langsung diskusi dengan saya, Pak, ini kalau kejadian begini akuntansinya benar kok enggak ya, begini ya, ini kok BUMDes ngantrinya begini, kayaknya salah, yang harus bagaimana. Nah, itu nanti kita bisa seperti itu. Jadi pembinaan kepada BUMDes juga saya harapkan dengan adanya aplikasi ini menjadi lebih terbantu lagi. Dengan demikian, keinginan kita bersama bahwa BUMDes itu memiliki pengelolaan keuangan dan akuntansi yang lebih transparan ke depannya, walaupun dengan kompetensi yang mungkin masih kurang di sana sini, itu bisa terwujud. Itu Pak D, terima kasih. Oke, terima kasih. Mas Adi, ada yang ingin disampaikan? Ya, Pak Koyo, cukup itu aja dari Pak Sela. Oke, terima kasih kawan-kawan sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Ini adalah forumnya Koperasi Komunitas Desa Indonesia. Ini adalah ruang untuk kemudian kita saling menguatkan sesuai dengan tagline atau semangatnya Kode Indonesia, membangun desa dengan berkoperasi yang sebenarnya. Jadi salah satu kepentingan berkoperasi adalah membantu diri sendiri bersama-sama. Karena kita paham anggota-anggota koperasi yang sekarang sudah terdata, itu adalah kawan-kawan pendamping, beberapa cukup banyak juga, dan memang diinisiasi dari kawan-kawan pendamping. Maka kemudian sebagai ketua koperasi saya berpikir apa yang kemudian bisa membantu kawan-kawan pendamping. Pada saat ketemu dengan Vita, bicara awalnya bicara bisnis, kemudian dalam proses perjalanan dari hati ke hati kayaknya tersentuh juga dengan semangat memuliakan desa, maka kemudian lahirlah gagasan untuk Vita dijadikan aplikasi gratis untuk teman-teman di desa, dan kemudian kita mencoba memberikan kemanfaatan untuk teman-teman pendamping. Karena ada kemanfaatan untuk teman-teman pendamping, kayaknya tidak salah juga manakala kita mengundang kawan-kawan pendamping untuk bergabung ke Koperasi Komunitas Desa Indonesia. Nah, tahapan bergabung ada jadi calon anggota, ada jadi anggota, ada juga jadi anggota aktif. Nah, setidaknya kawan-kawan TPP kalau kemudian merasa, oh ini aku dapat manfaat ini, terbantu dengan adanya program dari Kode Indonesia, silahkan nanti bergabung ke Kode Indonesia, setidaknya jadi calon anggota, karena untuk jadi anggota memang ada simpanan pokok dan simpanan wajibnya. Nah, untuk menjadi calon anggota caranya gampang, tinggal buka aplikasi Android, di sana ada sakti.link, tinggal masuk aja, diunduh aplikasinya, kemudian pilih registrasi. Pada saat pilih registrasi, nanti akan ada pilihan koperasi. Ketika pilihan koperasi tinggal ditulis aja Kode Indonesia. Begitu nongol Kode Indonesia, pilih itu, dan kemudian lanjutkan petunjuk-petunjuk yang ada di situ. Semua data yang ada di aplikasi koperasi kita menggunakan didukung oleh Sakti itu harus berbasis data nomor handphone dan alamat email yang aktif. Karena nanti akan ada notifikasi dan seterusnya, OTP dan seterusnya, termasuk juga di aplikasi itu kawan-kawan bisa punya uang elektronik, artinya semacam e-wallet yang bisa hanya bisa digunakan antara anggota. Jadi ini close loop, hanya untuk keperluan antara anggota, itu bisa diaktifasi juga. Kira-kira itu kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Semoga pertemuan pada pagi hari ini bisa memberikan kemanfaatan untuk kita semua. Salam sehat, salam bahagia untuk kawan-kawan dan keluarga, dan orang-orang yang kawan-kawan cintai. Siapa tahu ada yang belum berkeluarga, setidaknya ada yang dicintai. Kira-kira itu. Kita bertemu di forum berikutnya. Salam sehat, salam bahagia, salam desaisme. Terima kasih.